Nah, bicara soal kasus korupsi tata kelola minyak, mantan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, mengaku siap dipanggil penyidik Kejaksaan Agung untuk bersaksi. Supaya kasus ini bisa terungkap terang benderang, Ahok bahkan meminta persidangan nantinya berlangsung secara terbuka. Makanya kalau saya senang kalau jaksa mau panggil, saya punya rekaman suara rapat semua. Saya cuma minta Pak Jaksa, sidang terbuka di Republik ini. Sidang terbuka di Republik ini. Mantan Komisaris PT Pertamina Basuki Cahayapurnama atau Ahok buka-bukaan iwal banyaknya skandal korupsi di PT Pertamina Persero dan anak perusahaannya. Bahkan, Ahok menyebut sejumlah pihak yang diduga terlibat, dari oknum BPK, Kementerian BUMN hingga mantan bos Telkom dalam pusaran korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang, subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama periode 2018 sampai 2023. Mulanya Ahok mengatakan dirinya mencurigai ada oknum Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang terlibat langsung dalam kasus pengadaan zat aditif di perusahaan pelat merah tersebut. Ditegaskan Ahok, isunya oknum dari BPK inilah yang menjadi backing agar Pertamina membeli zat aditif ini melalui transport dan tender yang tidak sah. Ahok lantas menyinggung terkait pembubaran Pertamina Energy Trading Limited alias Petral, anak perusahaan PT Pertamina Persero yang terdaftar di Singapura sejak tahun 1992. Lalu pertanyaan saya, Petral dibubarkan, tapi kenapa orang Petral jadi dirut Patraniaga? Kata Ahok dikutip dari YouTube Narasi Sabtu 1 Maret 2025. Kok bisa? Tanya pembawa acara. Nah, jangan tanya saya. Anda tanya kepada Menteri BUMN gitu loh, jawab Ahok. Ahok mengakui bahwa ada permainan hingga bekas dirut Patraniaga dipecat sebelumnya. Kalau saya curiga ini ada permainan, bekas dirut Patraniaga dipecat. Saya nggak tahu, tapi diduga karena dia tidak mau menandatangani pengadaan aditif itu, kata Ahok. Ahok yang sempat menjadi komisaris utama PT Pertamina sejak 22 November 2019 hingga tahun 2024 itu pun mengaku sempat menggelar rapat. Saya tanya, ini nggak bisa terus ditakut-takutin kalau di SPBU nggak ada barang nih, kelangkaan, padahal saya bilang mana bisa tender dipisah antara transport dengan aditif. Lalu karena transport lebih mahal, dikalahkan. Aditif yang lebih murah kalau nggak salah seperti itu, ujarnya. Lalu, saya bilang dirutnya kalau nggak tanda tangan gue nggak laporin nih. Dirutnya nggak mau dia tanda tangan. Lo bisa cari namanya siapa? Bekas orang Telkom, singkatannya MK, kata Ahok. Lebih lanjut, Ahok menduga ini telah menjadi permainan lama yang sudah masing-masing penguasa tidak mau hentikan. Karena itu dia merasa banyak orang yang tidak mau dirinya menjadi direktur utama di Pertamina, bahkan banyak yang mendemonya. Padahal tegas Ahok kalau dirinya menjadi direktur utama PT Pertamina, maka dirinya bisa mengambil langkah memecat dirut-dirut subholding. Karena untuk kenotariskan saya yang putuskan dan saya tidak pernah takut sama Menteri BUMN manapun selama saya benar. Nah, kenapa saya dikurung tidak boleh jadi dirut? Janjinya kan saya jadi dirut untuk membereskan. Makanya saya hanya bisa melakukan sebatas bisa saya mengawasi saja, imbuhnya. Terkait hal ini berbagai tanggapan dari warganet membanjiri media sosial. Seperti inilah komentar dari netizen Indonesia. Saya sangat mengapresiasi keberanian Pak Ahok dalam mengungkap praktik korupsi di Pertamina. Sebagai komisaris utama, beliau menunjukkan integritas tinggi dengan tidak menutup-nutupi masalah yang ada. Dugaan keterlibatan oknum BPK juga perlu diselidiki secara tuntas agar kepercayaan publik terhadap institusi negara tetap terjaga. Pernyataan Ahok membuka mata kita bahwa korupsi di BUMN seperti Pertamina sudah sangat mengkhawatirkan. Jika benar ada oknum BPK yang terlibat, ini menunjukkan betapa sistematisnya korupsi di negeri ini. Penegak hukum harus bertindak tegas tanpa pandang bulu. Keberanian Ahok patut diacungi jempol. Namun kita juga harus waspada karena mengungkap korupsi bukanlah hal yang mudah dan seringkali berisiko tinggi. Semoga beliau mendapatkan dukungan dan perlindungan yang diperlukan. Saya berharap pernyataan Ahok ini tidak hanya menjadi sensasi sesaat,
Pemerintah dan aparat penegak hukum harus menindaklanjuti dengan investigasi mendalam dan transparan. Korupsi adalah musuh utama pembangunan bangsa. Jika benar ada oknum BPK yang terlibat dalam korupsi Pertamina, ini sangat memprihatinkan. BPK seharusnya menjadi lembaga yang mengawasi penggunaan anggaran negara, bukan malah terlibat dalam penyelewengan. Pernyataan Ahok seharusnya menjadi momentum bagi kita semua untuk lebih kritis terhadap kinerja BUMN dan lembaga negara lainnya. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama. Saya mendukung penuh langkah Ahok dalam mengungkap kasus ini. Namun kita juga harus memastikan bahwa proses hukum berjalan adil dan tidak ada pihak yang dikorbankan demi kepentingan tertentu. Korupsi di tubuh Pertamina menunjukkan bahwa reformasi birokrasi masih perlu diperkuat. Semoga pernyataan Ahok menjadi awal dari perubahan yang lebih baik. Keterlibatan oknum BPK dalam kasus ini jika terbukti adalah tamparan keras bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kita harus bersama-sama mendukung upaya pembersihan di semua lini pemerintahan. Semoga pernyataan Ahok tidak hanya menjadi wacana, tetapi diikuti dengan tindakan nyata dari aparat penegak hukum. Korupsi harus diberantas hingga ke akarnya demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Saya rasa Ahok berbicara berdasarkan fakta yang ia temukan selama menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina. Jika memang ada oknum BPK yang bermain dalam kasus ini, sudah seharusnya ada investigasi mendalam. Jangan sampai korupsi semakin merajalela hanya karena aparat pengawas justru ikut terlibat. Yang dikhawatirkan dari pernyataan Ahok ini adalah apakah ada tindak lanjutnya. Jangan sampai ini hanya menjadi isu panas sesaat lalu menghilang tanpa ada kejelasan. Jika benar ada korupsi dan keterlibatan oknum BPK, semua harus diproses hukum tanpa tebang pilih. Bongkar terus, Pak Ahok. Jangan biarkan uang rakyat terus-menerus dikorupsi oleh pejabat yang tidak bertanggung jawab. Sudah terlalu banyak kasus serupa yang akhirnya menguap tanpa kejelasan. Semoga aparat penegak hukum benar-benar bertindak. Masyarakat sudah muak dengan praktik korupsi yang selalu berulang. Ahok berani bersuara, tapi kita perlu dukungan publik agar kasus ini tidak menghilang begitu saja. Jangan sampai ada intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Makanya kalau saya senang kalau jaksa mau panggil, saya punya rekaman suara rapat semua. Saya cuma minta Pak Jaksa, sidang terbuka di Republik ini. Sidang terbuka di Republik ini.